Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are fine today. And I would like to say thank you for paying attention our presentation. Okay, before I explain our material, I want to introduce myself. My name is Teguh Nur Faizil. Uh, and I come from Luxmawi. Okay, let's start. Today we are going to talk about a gerund. Gerund. Okay. First, first we have to find about what is a gerund. We want to find out what is gerund. Okay. A gerund is a verbal that is used a noun and has an ing ending. Atau dalam bahasa Indonesianya, gerund merupakan satu verbal yang dimana verbal tersebut digunakan sebagai kata benda atau noun. Verb yang digunakan sebagai kata benda noun yang diakhiri dengan ing. Kata kerja yang digunakan sebagai kata benda dan diakhiri dengan ing. Atau lebih simpelnya yaitu kata kerja yang dibendakan. Maka ada beberapa kata kerja yang dibendakan dan diakhiri dengan ing. Itu disebut dengan gerund dalam bahasa Inggris. Oke. Untuk memudahkan kawan-kawan semua dalam memahami apa itu gerund, maka di sini kami menampilkan yaitu bentuk-bentuk atau form daripada gerund tersebut. Oke. Di slide selanjutnya ini bisa kita lihat how to form a gerund, bagaimana bentuk daripada gerund. Di sini ada example yaitu verb plus ing. Contohnya kayak study ditambah ing menjadi studying. Study yang kata kerjanya yaitu artinya belajar ditambah ing dan menjadi kata benda menjadi studying, yaitu belajar. Belajar sebagai satu noun, bukan suatu verb. Yang kedua, walk yaitu berjalan plus ing jadi walking. Berjalan atau perjalanan sebagai satu kata benda. Selanjutnya talk atau talking, talk ditambah ing jadi talking, yaitu talk yang artinya berbicara ditambah ing menjadi talking. Nah, di sini talking sebagai suatu kata benda yaitu pembicaraan. Nah, oke. Sampai di sini kawan-kawan semoga paham semuanya. Pertama, kita sudah mengetahui apa itu gerund, yaitu kata kerja yang difungsikan sebagai suatu kata benda yang dimana kata benda tersebut, kata kerja tersebut diakhiri dengan ing. Berbeda, dan ini akan berbeda sekali dengan yang biasa kita studying. I am studying now. Itu I am studying now, studying situ sebagai participle tense atau continuous, present continuous. Itu berbeda sekali. Sedangkan di sini studying di sini yaitu sebagai satu kata benda, gerund. Oke. Setelah kita mengetahui apa itu gerund dan bagaimana bentuk daripada gerund, dan kita akan lebih kepingin tahu apa sih fungsi daripada gerund tersebut. The function of gerund, ada beberapa fungsi daripada penggunaan gerund tersebut. Gerund as object, yaitu gerund sebagai satu objek. Gerund as subject, yaitu gerund as subject, yaitu gerund sebagai satu subjek. Sebenarnya ada gerund as object dibagi dua. Ada gerund as direct object dan gerund as indirect object. Itu akan nanti kita bahas ke depan. Selanjutnya, gerund as a predicative nominative, gerund as a object of preposition, and gerund as a positive. Oke. Kemudian selanjutnya, yang pertama, setelah kita mengetahui beberapa fungsi, kita bahas satu persatu fungsi daripada gerund tersebut. Yaitu fungsi yang pertama yaitu gerund as subject atau gerund sebagai satu subjek. Di sini ada satu contoh yang semoga dapat dipahami. Yang pertama yang ada di A, coba kita lihat di poinnya A. The Battle of Trojan was the greatest war in ancient Greece. Yang artinya
pertempuran di battle atau pertempuran Trojans. Ini nama pertempurannya ya, pertempuran Trojans merupakan pertempuran yang terjadi yang terbesar di sejarah Yunani kuno. Ini sebagai satu kalimat yang dimana kalimat yang di atas tersebut di sini belum ada gerunds. Oke. Kemudian kita ubah kalimat yang pertama ini menjadi kalimat yang ada gerundsnya. Jadi di battle atau pertempuran, kalimat yang cocok, kalimat yang cocok untuk di battle yaitu fighting. Nah, kenapa fighting? Fight dari kata kerja yang artinya bertempur atau berperang atau bisa juga berkelahi ditambah ing menjadi fighting, yaitu menjadi gerunds, artinya pertempuran. Jadi fight asal kata dari verb ditambah ing jadi fighting, yang ditambah dari kata kerja menjadi kata benda. Pertempuran between antara the Greeks and Trojan, di antara Yunani dan Trojan, was the greatest one in ancient Greece, merupakan pertempuran yang terbesar yang terjadi di Yunani kuno. Di kalimat yang kedua sih sudah ada gerunds. Jadi perlu diketahui gerund as subject supaya untuk lebih mudah memahami. Yang pertama, gerund as subject, gerund terletak di awal kalimat. Di kalimat B, fighting, yaitu pertempuran. Fighting merupakan gerund dan terletak di awal kalimat. Itu sebagai contoh yang pertama. Oke. Kemudian tanda-tanda yang pertama. Tanda-tanda yang pertama. Kemudian tanda-tanda yang kedua, gerund sebagai subjek, yaitu setelah kalimat gerunds, kemudian kalimat tersebut diikuti dengan verb atau kata kerja. Bisa kita lihat di sini, fighting between the Greeks and Trojan was itu merupakan kata kerja. Kata kerja dari is to be berbentuk past. Karena pertempuran ini telah terjadi di ancient Greece atau Yunani kuno, maka di sini jadi was bukan is. Karena bentuknya adalah past. Pertempuran yang terjadi di antara Yunani dan Trojan telah terjadi, merupakan pertempuran yang terbesar di sejarah Yunani kuno. Verb atau gerunds kemudian diikuti verb, ini merupakan salah satu tanda-tanda gerund sebagai satu subjek. Fungsi gerund sebagai subjek. Saya rasa mungkin kawan-kawan paham tentang apa itu gerund dan gerund sebagai satu subjek. Oke, untuk memudahkan mungkin saya mempunyai beberapa ada lagi, tapi walaupun tidak disertakan di slide, gerund sebagai subjek. Jadi ada beberapa lagi, misalkan yang sering kita dengar, misalkan di slide yang kedua tadi, bisa kita ingat studying atau belajar. Itu kita kata studying is my hobby. Belajar merupakan hobi saya. Jadi studying atau gerunds, study dari kata study, kemudian tambah ing, verb tambah ing, study, belajar, is itu menjadi suatu verb. Studying is my hobby. Belajar merupakan hobi saya. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian untuk gerund as a direct object, gerund as indirect object, dan selanjutnya itu akan dibahas oleh kawan-kawan saya selanjutnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you? I hope all of you are fine. Okay. Before I continue the explanation from my friend, I want to introduce myself. Okay. My name is Hamzah Kamil Hasibuan. I am a family law of 19. I want to continue my friend explanation, namely the function of the gerund. Yaitu pembahasan selanjutnya, gerund as direct object. Gerund as direct object biasanya dia letaknya bisa jadi setelah kata kerja, bisa jadi setelah preposisi, dan bisa jadi setelah objek komplement. Sekarang kita masuk ke dalam contohnya. Contoh
gerundnya. Sekarang kita masukkan contoh. The Dalus, the cheated and easy. Why to go out from the library? Situ belum termasuk ke dalam kata gerund. Gerund, apa itu gerund? Gerund yaitu kata kerja yang dibendakan. Sekarang kita masukkan kata kerja yang dibendakannya. The Dalus, the cheated, yang artinya tadi ya, kita artikan ke dalam bahasa Indonesia. The Dalus memutuskan bagaimana cara mudah untuk pergi dari library. Sekarang kita masukkan gerundnya. Gerund, the Dalus, the cheated, escaping from the library zone. Kita artikan dalam bahasa Indonesia, the Dalus memutuskan untuk lari atau keluar dari labirin segera, melarikan diri maksudnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan gerund as object of preposition, yaitu atau gerund sebagai objek dari sebuah preposisi. Pada fungsi ini, gerund bisa ditempatkan dari sebuah preposisi. Ada beberapa preposisi yang biasanya bisa diikuti oleh gerund, yaitu at, if, for, in, on, before, after, about, and to. Sekarang kita masuk ke dalam contoh. Contoh ya. The police arrested Jean Valjean for his crime. Sekarang kita memasukkan gerundnya. Tadi apa gerund? Gerund adalah kata kerja yang dibendakan. The police arrested Jean Valjean for stealing the bread. Yang mana di sini kata kerja yang dibendakannya? Yaitu stealing. Stealing. The police arrested Jean Valjean for stealing. Stealing the bread. Stealing. Okay? Stealing the bread. That's enough from my explanation. If there is an error, it is come from me. And if there is a truth, it's come from Allah, that's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerund as predicative nominative. A. Daedalus Job was an architect in Greece. B. Daedalus Job was designing architectural structure for the people of Greece. Yang diartikan dalam bahasa Indonesia, gerund sebagai predikatif nominatif. A. Pekerjaan Daedalus adalah seorang arsitek di Yunani. Yang digarisbawahi seorang arsitek. B. Pekerjaan Daedalus merancang struktur arsitek untuk orang-orang Yunani. Digarisbawahi merancang struktur arsitek. Gerund as an appositive. 1. Gerund as nominative in apposition. His experience flying over the sea was the most exciting one in the life of Icarus. 2. Gerund as objective in apposition. Belf is actually enjoying the excitement, the fighting, the ugly monster green from the swampland. Atau dalam bahasa Indonesianya, gerund sebagai positif. 1. Gerund sebagai nominatif dalam posisi pengalamannya terbang di atas laut, digarisbawahi pengalaman. 2. Gerund sebagai tujuan posisi sebenarnya, sedang menikmati prestasi mengalahkan monster jelek, digarisbawahi prestasi.